Bang, spill cara meningkatkan winning rate trading dong. Saya akan spill salah satu cara untuk meningkatkan winning rate trading. Ya, teman-teman, nontonnya jangan di-skip karena agar Anda tidak salah paham. Ya, karena kalau Anda paham materi ini, saya yakin sekali winning rate Anda akan meningkat dengan signifikan. Ya, oke, saya akan mulai. Ya, teman-teman, cara meningkatkan winning rate di dalam trading. Ya, Anda tahu nggak kenapa para trader yang mereka itu pakai sistem money management martingale itu mereka punya winning rate yang sangat tinggi, ya teman-teman, ya bisa 80, bisa 90%. Ya, kenapa? Karena mereka itu nggak pakai stop loss. Atau kalau mereka pakai stop loss, itu stop lossnya sangat lebar sekali, ya. Jauh lebih lebar, jauh lebih besar stop lossnya dibandingkan dengan TP atau targetnya, ya teman-teman ya. Ini adalah sebuah trading yang sangat berisiko sekali. Untuk mendapatkan $1, para trader martingale ini bersedia meresikokan $10 bahkan lebih, ya teman-teman. Oleh karena itu, winning rate mereka itu tinggi. Ya, teman-teman, dari hal ini kita bisa belajar satu hal, bahwa ada korelasi antara winning rate dengan lebarnya stop loss yang kita gunakan. Ya, ini sebenarnya bahasa kerennya itu risk reward ratio. Ya, teman-teman, semakin lebar stop loss yang kita pakai, maka winning rate kita itu juga akan semakin tinggi, ya. Semakin jelek risk reward rasionya, maka winning rate-nya itu semakin tinggi. Hubungannya seperti itu. Ya, teman-teman, akan tetapi saya tidak merekomendasikan martingale, ya. Saya tidak anti ini atau anti itu. Anda kalau mau pakai martingale silakan saja, karena saya juga sering kali mendapatkan komentar di baik di YouTube ya maupun di TikTok, ya teman-teman. Ada yang bilang begini, gua pakai martingale baik-baik aja tuh. Ya, itu silakan ya teman-teman. Saya kira saya tidak ada masalah dengan itu, ya. Tapi balik lagi ke topik kita, ya teman-teman, bahwa ada korelasi antara lebarnya stop loss dengan winning rate kita, ya. Nah, kalau kita bicara tentang trader martingale, ya teman-teman ya, mereka itu ciri khasnya mereka bisa punya winning rate yang tinggi tanpa punya skill trading yang terlalu mencolok. Ya, itu adalah perbedaannya, ya teman-teman. Nah, menurut saya yang ideal itu adalah gabungan atau kombinasi antara skill trading dengan lebarnya stop loss, which is itu bisa memperbaiki winning rate kita secara signifikan. Ya, teman-teman, jadi harus ada unsur skill trading yang terus diasah, ya, teman-teman ya. Jadi tidak seperti trader martingale yang mereka meremehkan sebenarnya, ya. Mereka bukan meremehkan sih, mereka tidak menganggap unsur skill trading itu sebagai sesuatu yang harus diasah secara maksimal gitu ya. Jadi akurat gitu di dalam trading, ya teman-teman, kayak trading sniper gitu ya. Jadi sekali pukul, sekali tembak langsung kena sasarannya, ya. Nah, itu adalah hal yang absen dari trader-trader martingale. Oleh karena itu, mereka lebih menekankan kepada melebarkan stop loss untuk menaikkan winning rate daripada meningkatkan skill tradingnya, ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, menurut saya untuk yang idealnya, ya teman-teman ya, kita itu harus punya skill trading yang terus-menerus diasah. Akan tetapi untuk meningkatkan skill tradingnya, ya seperti tadi yang saya sudah ngomong, itu kombinasi ya antara skill trading dengan lebarnya stop loss, ya. Nah, tipsnya adalah begini ya teman-teman. Kalau misalkan Anda merasa, waduh, winning rate saya ini kok jelek sekali ya, sehingga saya susah sekali profit, ya. Maka tips yang bisa saya berikan kepada Anda adalah cobalah lebarkan stop loss Anda. Ya, cobalah lebarkan stop loss Anda. Misalkan begini, misalkan stop loss Anda ketika Anda trading itu misalkan biasanya Anda pakai stop loss itu 50 pips, ya. Cobalah lebarkan stop loss Anda itu menjadi 100 pips. Akan tetapi seperti yang saya katakan, ya teman-teman, tentu kita tidak boleh meninggalkan skill trading, dan ini yang perlu dicatat ya. Jangan dilupakan, resiko harus tetap ada di level yang wajar. Ya, sekali lagi, resiko harus bisa tetap ada di level yang wajar, ya teman-teman. Kalau saya selalu merekomendasikan resiko itu antara 0,5% sampai maksimal 2%.
Ya, teman-teman, seperti itu. Jangan ambil risiko yang lebih dari itu. Ya, itu adalah rekomendasi saya. Ya, teman-teman. Nah, Pak Setio, kalau misalkan saya nih awalnya TP-nya itu stop loss-nya itu 50%, 50 pips, lalu kemudian saya lebarkan stop loss-nya menjadi 100 pips. Waduh, risiko saya jadi double dong, Pak. Kecilin lot size-nya. Ya, teman-teman, kecilin lot size-nya. Jadi misalkan Anda biasanya trading itu pakai satu lot, maka dengan stop loss 50 pips ya, maka ketika Anda melebarkan stop loss-nya menjadi 100 pips, kurangi lot size-nya menjadi setengah lot. Ya, itu sangat sederhana sekali. Ya, teman-teman, artinya apa? Resiko Anda itu tetap sama. Ya, Anda hanya mengurangi lot size-nya aja, melebarkan stop loss-nya. Ya, itu jangan lupa. Ya, teman-teman. Lalu kemudian konsekuensinya apa? Ada konsekuensinya. Ya, teman-teman, ada konsekuensinya. Jangan senang dulu ya. Bahwa ketika kita melebarkan stop loss atau Anda melebarkan stop loss, otomatis itu akan berpengaruh kepada risk reward Anda. Artinya targetnya jadi berapa dong? Iya kan, target itu kan minimal harus risk reward rasionya itu yang sehat adalah minimal 1:1. Artinya apa? Sebenarnya ini balik lagi ke skill trading. Ya teman-teman, balik lagi ke gaya analisa Anda. Ya teman-teman, artinya apa? Targetnya juga harus digedein. Itu konsekuensinya. Ya teman-teman, targetnya juga harus digedein minimal 100 pips. Nah, karena targetnya juga harus digedein, konsekuensi logisnya ya teman-teman, Anda mungkin akan mencoba untuk menganalisa di TF-TF yang lebih besar. Ini konsekuensi ya teman-teman, segala sesuatu itu ada konsekuensinya ya. Jadi Anda juga sekali lagi harus belajar untuk menganalisa di TF-TF yang lebih besar, karena Anda akan menarget target-target yang juga lebih besar. Sebagai konsekuensi Anda melebarkan stop loss Anda ya. Jadi itu adalah salah satu tips bagaimana cara meningkatkan winning rate dari saya dengan cara yang aman, wajar, dan rasional ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam cuan.